menjelaskan kembali tentang cara pembuatan serabi ngaben dan sejarahnya. Ngaben adalah serabi khas Ambarawa yang memiliki cita rasa yang berbeda dengan serabi yang bisa ditemukan di daerah lain. Jika kebanyakan serabi disantap kering, serabi ngaben ini disajikan dengan menggunakan kuah santan dan gula merah. Terkadang para penikmat juga menambahkan tape ketan untuk memberikan rasa masam segar saat menyantap serabi ngaben. Menjelaskan tentang sejarah serabi ngaben. Serabi ngaben dijajakan sejak tahun 1970-an setiap menjelang bulan Ramadan. Di desa Ngaben terdapat sebuah tradisi ruah atau mensucikan diri. Hampir setiap pemuda melakukan kegiatan bersuci di Kali Condong. Sepulang dari bersuci, para pemuda membeli jajanan serabi sambil mencari jodoh. Serabi ngaben ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan serabi yang biasanya ditemukan di daerah lain. Jika kebanyakan serabi ini disantap kering, tetapi serabi ngaben ini disajikan dengan menggunakan kuah santan dan gula merah. Saya akan menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat serabi ngaben. Yang pertama ada kompor gas, kedua tungku yang sudah disediakan, yang ketiga wajan, yang keempat panci besar untuk kuahnya, yang kelima baskom untuk mencampur adonan serabi, yang keenam mangkok berjumlah 2 yang ukuran kecil tempat membagi adonan dan memberi warna di mangkok itu, dan yang ketujuh sendok sayur untuk menuangkan adonan ke wajan, 8 solat yang kecil dari baja tajam, 9 sendok makan, 10 kuas dari pohon kelapa untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di wajan, yang ke-11 sisa untuk memberikan solat yang panas, yang ke-12 stik kayu untuk mengangkat wajan tanah, yang ke-13 korek gas, dan yang ke-14 penampan atau tepak besar untuk meletakkan serabi yang baru diangkat dari wajan, yang ke-15 tremos untuk menyiapkan kuah supaya tetap panas, yang ke-16 mangkok saji untuk menyajikan serabi yang kemudian dituangkan kuah. Ya, di sini saya akan membacakan bahan-bahan pembuatan serabi ngaben. Yang pertama ada setengah kilo tepung beras, yang kedua ada 2 buah kelapa untuk dijadikan santan sebanyak 4,2 liter. Yang ketiga 4 ons gula pasir, dan yang keempat seperempat gula Jawa. Yang kelima 2,5 sendok makan garam, dan yang keenam 3 sendok pewarna hijau dengan daun suci. Pembuatan diawali dengan diraja 5 kemudian di blender dalam ukuran tertentu, besok akan dibantu. Dan yang terakhir yaitu keenam daun pandan untuk penyegar dan buah kemiri sebagai pelumas wajan supaya tidak lengket. Ini akan membacakan langkah-langkah dalam pembuatan serabi berdasarkan apa yang saya lihat tadi di aula. Yang pertama yaitu siapkan sebuah baskom dan masukkan setengah kilogram tepung. Tepung di sini adalah tepung beras. Tepung berasnya tidak boleh dibeli dalam toko-toko sembarangan dikarenakan beras ini beras khusus yang dibawa dari arah Ngaben. Selanjutnya, setelah dimasukkan ke dalam baskom, kita masukkan kembali 1 sendok makan garam. Atau tadi yang saya lihat itu yang dimasukkan sebetulnya 2 sendok makan garam. Lalu setelah itu tuangkan 2 gelas santan hangat. Kemudian aduk perlahan sampai merata. Jika santannya tidak ada yang hangat, maka kita tambahkan dulu santan biasa 2 gelas, kemudian kita tambahkan kembali santan yang hangat 2 gelas lagi ke arah bagian panci untuk dihangatkan dan dibuat untuk kuah. Selanjutnya, tuangkan 2 gelas santan mendidih yang sudah dididihkan tadi dalam wajan dan aduk sampai merata ke dalam baskom yang berisinya tepung. Nah, selanjutnya siapkan 2 mangkuk untuk tempat adonan warna hijau dan warna coklat. Setiap mangkuk ini diisi dengan 4 sendok gula makan pasir dan 3 sendok makan warna hijau daun suji. Daun suji ini daun khusus yang digunakan untuk mewarnai warna hijau dalam olahan serabi ngaben. Lalu selanjutnya tuangkan seperempat bagian adonan baskom tadi dan aduk sampai adonan tercampur merata di dalam pewarna. Dan yang saya lihat tadi tidak hanya ada pewarna daun suji, tapi ada juga warna coklat yang kemudian menggunakan gula aren. Selanjutnya untuk warna coklat. Warna coklat ini menggunakan 3 sendok makan gula pasir dan gula aren seperti yang saya bilang tadi. Secukupnya dan aduk sampai benar-benar tercampur rata, tapi tidak begitu encer.
Dengan demikian, adonan menjadi 3 warna, yaitu warna putih, setengah bagian, warna hijau, seperempat bagian, dan warna coklat, seperempat bagian juga. Maka, pemanggangan siap untuk dilakukan. Dan untuk pemanggangan, sebelum wajan periuk digunakan, oleskan dan gosokkan dulu buah kemiri. Buah kemiri ini digunakan sebagai supaya nanti wajannya saat dioleskan itu tidak lengket adonannya ketika dipanggang. Kemudian letakkan di atas tungku. Jadi wajannya setelah dioles daun kemiri tadi, kita letakkan di atas tungku dan hidupkan kompornya. Lalu kita akan menunggu wajannya hingga sampai panas. Lalu selanjutnya, setelah wajan yang sudah sangat panas, maka pertama tuangkan dulu adonannya warna putih ke dalam wajan tadi. Adonannya warna putih ini sebagai bagian besar. Lalu dalam satu tuangan tadi kita menggunakan sendok sayur. Sendok sayurnya tidak begitu banyak, mungkin hanya setengah dari sendoknya saja. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan adonan warna lain, terus ditutup. Jika 1 sendok makan terlalu sedikit, maka kita gunakan sendok sayur yang sama untuk adonan warna putih sebanyak seperempatnya saja. Lalu kita akan menunggu kira-kira setengah menit. Kemudian kita angkat tutupnya dan ambil kue serabinya menggunakan alat khusus yang berasal dari baja dan tajam. Lalu kita oleskan kembali daun kemiri setelah mengangkat serabi. Lalu kita bisa mengulangi prosesnya. Untuk proses pemanggangan berikutnya, tidak lupa untuk selalu membersihkan wajan dan diolesi daun kemiri supaya wajan tersebut tidak lengket setelah dioles adonan. Dan untuk membuat pemanggangan, maka gunakan 4 kompor sekaligus dalam tungku tersebut sehingga proses pemanggangan pada wajan selanjutnya dilaksanakan ketika menunggu proses matang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.